pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Masuri, konsultan radiologi, spesialis radiologi, akan memberikan materi tentang cara menilai atau membuat ekspertis CT torak. Ya, jadi kalau kita mau mengevaluasi suatu foto, khususnya CT torak, ya, kita akan melihat dua image yang akan biasanya ditampilkan. Yang pertama adalah format mediastinum window, kemudian yang kedua adalah format lung window. Jadi ini adalah mediastinum window, ya, dimana di sini adalah menampilkan organ-organ yang ada di dalam atau di daerah mediastinum, mulai dari trakea, kemudian jantung, kemudian daerah-daerah vaskuler, ya, aorta, kemudian trunkus aorta, arteri pulmonal kanan dan kiri, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah format lung window. Lung window ini jelas sesuai namanya adalah nanti akan semata-mata akan menampilkan gambaran paru, ya, paru dan jaringan interstisial yang biasanya tampak, ya, corakan bronkopaskuler ini akan tampak di lung window. Nah, di mediastinum window kita akan menilai, misalnya dimulai dari vaskuler, ya. Kita nilai vaskuler great vessel di mediastinum, mulai dari aorta, ya. Aorta akan kita nilai mulai dari aorta ascendens, mulai dari atas nih ascendens, ya, kemudian trunkus aorta, ya. Apa yang dinilai? Yang dinilai adalah kaliber, ya, diameternya, kemudian dindingnya, ya. Terus kemudian aorta descendant, ya. Baik, di daerah aorta descendant, apakah ada kelainan lain seperti disekan atau nama lainnya aneurisma, klasifikasi dari aorta ascendent, kemudian trunkus aorta, kemudian aorta descendant. Nah, itu yang saya maksudkan tadi adalah kita nilai disekannya mulai dari ascendant sampai descendant, ya. Nah, itu biasanya kalau didapatkan disekan, kita harus nanti evaluasi lagi CT abdomennya. Biasanya dari aorta abdominalis juga akan mengikut adanya disekan itu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita nilai arteri pulmonal, ya. Arteri pulmonal mulai dari trunkus pulmonal, ya. Ini kita lihat pulmonal kanan kiri, ya. Biasanya trunkus pulmonal yang kiri ini lebih tinggi daripada yang kanan, ya. Nah, kemudian karena ini biasanya formatnya adalah kalau mediastinum window ini nanti pre dan post, sehingga kalau ada lesi maka kita akan menilai apakah di pre kontrasnya dan post kontrasnya itu ada enhancement tidak, ya. Nah, di foto ini, ya, ini pre kontras
mediastinum window-nya diletakkan di sini nih. Ini semuanya kontras ya. Nah, post kontrasnya ini ya. Nah, post kontras ini baru kita mau nilai arteri. Nah, di pre-kontras ini saya tambahkan yang tadi. Ini kita bisa nilai kalau ada klasifikasi ya kita sebut saja. Biasanya yang paling sering ya di truncus atau arcus aorta ya. Klasifikasi ya kita harus kita sebutkan. Nah, kemudian di jantung yang lebih penting itu kita nilai ini ada perikat ya. Perikat yang paling sering ada pericardial effusion. Pericardial effusion. Nah, pre dan postnya kita nilai ya. Nah, pericardial effusion di sini nampak. Di sini juga pada post kontrasnya evaluasi tidak ada enhancement ya. Ya, dinding perikatnya dia juga tidak enhancement ya, yang membedakannya nanti dengan yang disebabkan oleh tuberkulosis ya. Untuk tuberkulosis biasanya dindingnya ini enhance. Nah, kemudian juga di mediastinum window kita menilai effusi ya. Jadi kalau pleura kalau dia terisi cairan itu akan lebih mudah dinilai di mediastinum windows. Nah, itu post kontrasnya ya, antara pre dan post itu nanti kita lihat apakah ada enhancement. Enhancement biasanya kalau memang proses inflamasi ya dia di tepinya adalah ada penghangatan ya, atau enhancement ya. Nah, itu kira-kira yang kita nilai ya. Selain itu kalau nanti juga kita ada kecenderungan massa menilai kelenjar getah bening juga dari mediastinum windows ya. Ya, jadi kalau ada penyangat ada limfadenopati daerah mediastinum mulai dari atas ya, mediastinum, kemudian dari paraorta, kemudian daerah paratrakea, kemudian subparenal, dari bronkial, kanan kiri ya. Kita nilai. Kemudian di post kontras kalau kelenjar getah bening yang malignansi yang karena metastasis dari tumor paru biasanya dia enhancementnya di periper. Dia tidak full kontras enhancement, tapi biasanya hanya menyangat di daerah-daerah perifer. Nah, ini namanya tidak ada KGB ya. Jadi itu mungkin ya yang bisa kita lihat. Setelah itu kita di mediastinum window itu juga kita menilai daerah yang paling luar yaitu tulang ya. Tulang yang bisa kita lihat biasanya karena ini area torak, maka vertebra torak kita nilai. Sama untuk daerah karena malignansi biasanya harus jadi fokus juga ada bone metastasis atau tidak. Dengan juga cartílago ya, coste ya. Coste yang terproyeksi nanti di sini kita akan lihat satu-satu pada mediastinum window. Nanti dengan pengaturan itu juga sehingga tulang itu akan menjadi bisa lebih jelas ya. Mediastinum window kita konversi lagi ke bone window di sini kalau untuk spesifik penilaian tulang kalau memang ada kecurigaan bone metastasis. Nah, setelah itu kalau itu sudah dibuat penilaian mediastinum window, baru kita lanjut ke lung window. Di lung window supaya lebih mudah kita nilai dulu potongan aksial ya. Nah, saya sampaikan bahwa potongan mediastinum window maupun lung window itu selalu ada tiga. Yang pertama adalah aksial ya, kemudian koronal, ada potongan koronal ya, kemudian sagittal ya. Aksial biasanya lebih banyak karena ini memudahkan nanti klasifikasi lobus ya. Lobus paru kanan dan kiri itu bisa kita
evaluasi dengan mudah dengan potongan aksial ya. Jadi biasa di bagian atas setinggi dari torak, ini adalah daerah-daerah lobus superior kanan, superior, kemudian segmen anterior ya, segmen anterior, kemudian segmen apikal ya, kemudian di segmen posterior ya. Kemudian di setinggi karina itu sudah mulai nanti masuk ke daerah lobus medius dan lobus inferior ya. Nah, lebih lobus inferior. Nah, nanti ini selalu kita konfirmasi dengan potongan sagital ya. Jadi potongan aksial ini untuk identifikasi lobus selalu kita nanti bandingkan dengan potongan sagital, selalu kita konversi ya. Di sagital ini nanti akan terlihat, kalau di aksial biasanya agak sulit menilai visura oblik ya, atau visura horizontal. Nah di sini akan sudah terlihat di potongan sagital ya. Ya, jadi itu ya mungkin yang yang kita identifikasi pada pada lung window. Nah di lung window tentu nanti lesi itu akan kita nilai sih. Lesi baik itu infiltrat maupun konsolidasi maupun lesi nodular atau mesh, kita akan menilainya di lung window ya. Sedangkan yang ini efusi tadi ya kita sudah nilai di mediastinum window ya. Karena efusi akan, kalau di lung window kita sulit menilai efusi ya, kalau nggak ada mediastinum window ini akan justru menyulitkan ya. Jika harus selalu ada potongan lung dan mediastinum untuk menilai efusi cairan ya. Kemudian di lung window ini juga kita nanti akan tentu membedakan apakah ini suatu proses malignansi atau non malignansi. Kalau non malignansi apakah suatu proses infeksi atau proses yang lain ya. Nah, jadi nanti kita tentu akan mengenali karakteristik dari massa atau keganasan ya, pada potongan atau pada lung window ini ya. Mungkin itu ya antara sebagai pengantar yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.